Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Edwin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Apa maksudnya? Bagian dari keseluruhan maksudnya kalau kita punya satu kue ya, satu buah pizza yang besar ya yang masih bentuknya lingkaran, kita potong menjadi dua. Nah, maka kita akan mendapatkan dua potong. Ya, dua pecahan. Yang tadinya satu utuh, satu bagian menjadi dua. Nah, kalau kita ambil satu bagian yang dipotong, itu namanya adalah 1/2 atau satu potong dari dua potong keseluruhan jumlahnya. Nah, bagaimana cara menuliskan pecahan? Cara menuliskan pecahan ada dua bagian. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Gimana nulisnya? Nah, seperti ini. Tadi satu potong kita ambil ya. Yang diambil, yang diarsir ceritanya ya. Kita ambil. Nah, ini artinya kita mengambil satu potong dari dua potong semuanya ya. Nah, contoh lain. Nah, kalau Bapak punya kotak, lalu Bapak belah lagi ya menjadi 4, kita ambil satu bagian yang diarsir, maka berapa nilainya yang diarsir? Nilainya adalah satu ya. Satu per dari semua. Semuanya ada berapa potong? Ada satu, 2, 3, dan 4. Nah, berarti 1/4. Begitu anak-anak ya. Oke, sip. Oke, selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang pecahan jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis pecahan ada 4 jenis. Yaitu yang pertama, pecahan biasa. Nah, pecahan biasa contohnya adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, yang bagian atas itu namanya pembilang ya tadi ya, dan yang bagian bawah yang namanya penyebut. Oke? Oke, sip. Contoh 1/2 ya, 1/2. Contoh lain 1/4 ya, atau boleh 2/3 dan seterusnya. Pokoknya hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Oke. Yang kedua adalah pecahan campuran. Oke, pecahan campuran ini terdiri dari satu bilangan dan satu pecahan biasa ya. Contoh misalkan 4 1/2 ya, terdiri satu bilangan bulat dan satu pecahan biasa ya, seperti ini. Jadi yang bilangan bulatnya ditulis besar ya. Kalau yang pecahan biasanya ditulis di sampingnya ya. Oke. Itu pecahan campuran. Nah, sekarang pecahan desimal. Nah, apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki koma. Nah, ini ya. Nah, misalkan 2,3 atau 0,5. Nah, ini ya. Jadi ada koma-komanya. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pecahan persen. Pecahan persen ada 100-nya ya. Yaitu penyebutnya 100. Semua penyebutnya nilainya 100. Oke ya. Contoh 2/100 gitu ya. Lalu 50/100 boleh. Nah, ini per 100-nya diganti tapi boleh ya dengan persen, tanda persen. Misalkan 50%. Jadi ada bulatan di atas per bulatan di bawah, itulah persen. Nah, ini jenis-jenis pecahan ya. Bagaimana? Ada pertanyaan dulu tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Ya, bagaimana sih caranya? Oke, kita dengerin yuk. Nah, di sini kalau pecahan senilai itu walaupun bentuknya, jumlah angkanya itu berbeda, tapi nilainya tetap sama. Ya, bila kita punya dua pecahan, yang satu pecahannya biasa, yang biasa juga ya, maka walaupun berbeda jumlahnya, tapi nilainya sama. Gitu ya. Contoh, ya, pecahan senilai. Nah, pecahan senilai 1/2 itu sama dengan 2/4. Kok bisa? Iya dong, bisa. Karena 1/2 itu adalah satu bagian dari dua keseluruhan. Sedangkan 2/4 pun sebenarnya juga sama ya. Dua bagian dari 4 keseluruhan itu sebenarnya nilainya sama. Atau 3/6 sama juga. Atau 4/8. Ini semuanya bentuk-bentuknya berbeda tetapi nilainya sama ya. Nah, seperti ini contoh. Misalkan ini adalah 1/2. Nah, gitu ya.
Tapi di sini Bapak gambar lagi. Nah, misalkan, nah lihat, ini adalah 2/4. Coba lihat yang diarsir. 2/4, ini ada 2. Lihat, ya. Ini kan sebenarnya mirip tuh, ya. Tuh, mirip yang diarsirnya dari atas sampai bawah. Cuman yang dipotongnya berbeda, makin kecil potongannya, ya, makin banyak. Cuman nilainya yang diarsir tetap sama, ya, beneran sama, gitu. Oke. Nah, caranya pecahan senilai, cara mencarinya ada 2, yaitu yang pertama adalah perkalian, yang kedua adalah pembagian. Oke, kita bahas yang perkalian dulu ya. Oke, untuk yang perkalian, nah, misalkan Bapak punya ada 1/2. Nah, ini kita kali saja. Yang atas, ya, angka 1 yang pembilang, dikali dengan bilangan yang sama, dengan yang bawah. Nah, maksudnya gimana? Ini, 1 kali 2 misalkan. Ya, berarti yang bawah juga kali 2. Kali 2 sama dengan 1 kali 2 berapa? 2, ya. 2 kali 2, 4. Gitu. Ini sama. Nilainya 1/2 dengan 2/4. Kali 3 boleh nggak, Pak? Boleh, ya. Berarti 1/2 kali 3. Yang bawah juga kali 3, ya. Kali 3 sama dengan 3/6. Kali 4 boleh. Kali 5 boleh. 6 boleh, dan seterusnya. Sampai berapapun, 1 juta. Kali 1 juta pun boleh. Ya, nanti nilainya tetap sama. Oke, contoh soal ya. Coba Bapak punya misalkan 2/3. Ini akan sama dengan berapa per 15 ya. Nah, langsung banyak ya. Iya, nggak apa-apa. Biar kamu bisa ingat perkalian ya. Coba perkalian. 3 menjadi 15, itu dikali berapa? 3 supaya jadi 15. Coba ya. 3 supaya jadi 15 kali berapa? Kali dengan angka? Iya, betul. Kali 5. Ya, kali dengan 5. Berarti kalau bawah kali 5, atas juga kali 5 dong. Harus adil. Ya, kali 5 sama dengan 2 kali 5, 10. Ya, betul. Ya, sudah pada bisa berarti ya. Oke, sekarang kita berlanjut ke cara yang selanjutnya, itu pembagian. Bagaimana sih? Oh, mudah saja ya. Kalau ingat dengan perkalian dan pembagian, insya Allah bisa pecahan senilai. Tapi Bapak mau kasih tahu, untuk pecahan senilai yang perkalian, nanti akan menghasilkan angka yang lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi angkanya akan makin besar. Nah, gitu ya. Kalau pembagian sebaliknya, akan menghasilkan angka yang mengecil. Angkanya lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Oke, sekarang yang pembagian ya. Angka pembagian, perkalian, pembagian. Nah, ini sekarang yang cara pembagian. Misalkan Bapak punya angka 8/16. Ya. 8/16, coba. Ini akan menjadi sama dengan berapa? Tergantung pembaginya. Kalau kita bagi dengan 2, nah berarti yang atas bagi 2, yang bawah bagi 2, hasilnya berapa? Oh, hasilnya adalah 8 bagi 2 adalah 4. Yang 16 bagi 2 sama dengan adalah 8. Begitu. Ya. Bisa nggak, Pak, kalau dibagi dengan 4? Oh, bisa. Kalau dibagi dengan 5, nggak bisa. Ya. Ini harus dengan pembagi faktor yang sama. Dengan faktor yang sama ya. Ingat pelajaran faktor persekutuan terbesar. Ya. Nah, misalkan dibagi lagi dengan 4. Boleh nggak? Boleh. Ya, hasilnya berapa? 8 bagi 4? 2. Nah, sedangkan 16 bagi 4? 4. Gitu. Gitu ya. Boleh nggak, Pak, bagi lagi dengan 8? Boleh, asal bisa dua-duanya. Pembilang dan penyebut bisa terbagi. Ya, boleh. Ya, coba. 8/16. Bagi 8 langsung. Oh, boleh. Mau langsung besar ya. 8 bagi 8? 1. 16 bagi 8? 2. Nah, gitu. Seperti ini. Bisa? Coba contoh soal. Misalkan Bapak punya angka 20/25 ya. Ya, mudah ya. 20/25. Nah, ini bawahnya menjadi 5. Nah, kira-kira atasnya berapa? Titik-titik. Coba pikirkan. 25 supaya jadi 5. Nah, dibagi berapa? Coba. Angkat tangan, saya bisa. Oke. 25 bagi 5. Benar ya. Bagi 5. Berarti yang atas harus adil. Bagi juga dengan 5. Oke, bagus. Hasilnya berapa? 10 bagi 5 sama dengan 4. Bagus. Oke, benar ya. Sip. Berarti kalian sudah bisa ya. Dan mudah-mudahan pelajaran kali ini ya memberikan manfaat ya. Kita akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Ada? Oh ya, tidak ada. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.